Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halil Rabbani, biasa dipanggil Alul, dengan NIM 101092400 dari Prodi Teknik Elektro. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai UTS Madis kemarin. Ya, langsung aja kita soalnya. Nah, nomor satu, dalam sebuah angkatan sebanyak 61 mahasiswa mengambil mata kuliah manajemen transportasi, 62 mahasiswa mengambil manajemen logistik, 39 mahasiswa mengambil manajemen pelabuhan. Sebanyak 18 mahasiswa mengambil manajemen transportasi dan logistik, 5 mahasiswa mengambil manajemen transportasi dan manajemen pelabuhan, 16 mahasiswa mengambil manajemen logistik dan pelabuhan. Jika total mahasiswa di angkatan tersebut adalah 23 dan paling sedikit mengambil satu mata kuliah dari tiga matkul yang tersedia. Tentukan mahasiswa yang hanya mengambil satu kuliah saja di masing-masing mata kuliah. Terus kedua, jumlah mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah. Dan ketiga, diagram Venn kondisi tersebut. Nah, untuk pertama nih, yang bagian yang akan diketahui total mahasiswanya adalah di angkatan itu sebanyak 23. Kemudian MT-nya. Nah, untuk MT ini adalah manajemen transportasi sebanyak 61 dan ML-nya 62. Untuk MP 39 dan untuk uh, ini, manajemen pelabuhan uh, manajemen pelabuhan digabung dengan manajemen bukan digabung satu orang yang mengambil dua matkul tuh 18 untuk MT irisan MP sama dengan 5 dan ML irisan MP sama dengan 16. Nah, untuk pertama nih, yang pertama. Nah, kita tentuin nih ke gambar. Nah, tujuan gambar diagram Venn ini biar lebih mempermudah sih. Nah, pertama kita mencari MT-nya, manajemen transportasi. Nah, seperti yang kita ketahui, MT-nya adalah 61 dan untuk mendapatkan jumlah mahasiswa yang ngambil satu kuliah mata kuliah DMT. Nah, kita mencari nih bagian yang berhubungan dengan MT nih. Nah, pastinya ini kan MT irisan ML. Kita masukin aja dan MT irisan MP. Tinggal dikurangin aja 61 kurang 18 kurang 5 sama dengan 38. Nah, ini kita masukinnya di bagian sini. Nah, untuk 18 kita masukin di mana? Nah, bagian sini. 5 sini kan dia kan kalau dibilang mereka tuh mahasiswa-mahasiswa yang mengambil dua matkul gitu. Nah, untuk matkul ML, mata manajemen logistik. Nah, kan totalnya adalah 62. Kita kurangin yang berhubungan dengan manajemen logistik apa di sini. Nah, kan satu orang tadi ada beberapa orang yang mengambil dua matkul ya. Berarti M yang berhubungan adalah 18. Nah, udah masuk nih. Sini 18 dan 16. Nah, tinggal kurangin aja nih. 62 kurang 18 kurang 16. Hasilnya 28. Untuk nilainya di sini 28. Nah, yang kedua, yang terakhir. Nah, ini mencari MP-nya, manajemen pelabuhan. Nah, berapa sih manajemen pelabuhan? Nah, 39. Nah, kita cari yang berhubungan juga nih. Nah, ini yang pertama 16. Nah, kita urutin yang dari perbesar ya, biar kurang itu nggak minus. Nah, nah, yang berhubungan juga yang ini. MT irisan MP. Masukin. Nah, hasilnya 18. Berarti di sini 18. Nah, jadi untuk yang matkul manajemen transportasi sebanyak 38 orang dan manajemen logistik 28 dan manajemen pelabuhan sebanyak 18. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagian 2.
jumlah mahasiswa yang mengambil ketiga mata kuliah tersebut. Nah, kita mencari dengan rumus, eh, kita mencari dulu nih, jumlah mahasiswa, ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen transportasi yang sebelumnya, yang benar-benar sendiri begitu. Nah, untuk U-nya berapa? U itu bisa disebut universal atau himpunan semesta. Nah, karena semua yang ada di sini totalnya 123. Nah, untuk rumusnya, U, U dikurang dalam kurung ML gabungan MP. Nah, 123 dikurang ML ditambah MP dikurang ML irisan MP. Karena kita ini cari ini. Kalau dijabarin menjadi dibongkar. Nah, sama dengan 123 dikurang 62 ditambah 39 dikurang 16. Sama dengan 123 dikurang 85 sama dengan 38. Dapat ini 38 nih. Nah, 38 yang di sini. Nah, sebenarnya udah di sini sudah ada 38. Nah, kita cari nih. Ini MT yang sendiri gitu. 38 kan. Nah, kita cari nih. Kita cari nilai jumlah siswa yang mengambil ketiga mata kuliah. Nah, kita cari nih. MT sama dengan MT kurang 18 kurang 5. MT yang di sini, ini MT yang sebelum yang total semua bulatan ini, bukan yang hanya bagian yang sini. Nah, kita masukin nih. MT di sini tadi berapa? 61. Kita masukin. Aduh, maaf. Kita masukin nih. 61. Kita masukin nih. 61. 61 dikurang 18 dikurang 5 ditambah Z. Z itu tadi nilai ketiga ya. Artinya 38 ditambah sama dengan 38 ditambah Z. Nah, Z pindah ruas. 38 pindah ruas hasil. 38 kurang 8 sama dengan 0. Jadi mahasiswa yang mengambil tiga matkul adalah 0 orang. Nah, untuk kondisi diagram Venn-nya tadi. Nah, ini sebenarnya kan tadi ya totalnya kalau nggak salah 61. Ini kalau 62. Kalau yang ini kalau nggak salah 39. Nah, kita rombak-rombak dari kita yang dapat hasilnya tadi semuanya. Nah, untuk yang bagian sini kita dapat tadi 38. Sini 28. Nah, ini 18. Berarti kita tinggal masukin aja yang irisan-irisan gabungan ini. Yang irisan-irisan ini. Nah, 5. Nah, tadi berapa di tengah? 0, 18. Nah, oke. Untuk universalnya 193. Oke, kita lanjut nomor 2. Tentukan apakah persamaan berikut merupakan relasi fungsi fungsi onto dan fungsi one to one. Compares korespondensi satu-satu dan jelaskan mengapa. Nah, untuk yang nomor 1, FB sama dengan 3B mod 5 dari B ke B, di mana B sama dengan elemennya 0, 1, 2, 3, 4. Kita jawab dulu nih. Nah, kita mencari ini nih. Nah, nah, kita masukin aja. Ini kan nilai, yang ini untuk nilainya domain, nilai X. Nah, kita cari nih ke domainnya. 3B, kita ubah B-nya menjadi kan, ini kita masukin ke sini ya. Kan rumus ini. Nah, nanti nilai B-nya ini diganti dengan ini. Nah, 3 kali 0, 0. Mod 5 sama dengan 0. Nah, kenapa? Nah, sama dengan 0. Nah, untuk ini ganti lagi. Ini 3 tambah kali 1, 3. Mod 5 sama dengan 3. Nah, terus F. Aduh, sorry, sorry. F2 kali 3 kali 2, 6. 6 mod 5. Nah, ini kenapa hasil 1? Karena di sini artinya mob di sini kita membagi 5 6 ini kita bagi dengan 5 dan kita mengambil hasil sisanya. Nah, 5 dibagi 6 dibagi 5 kan sisanya 1. Nah, kita masukin. Nah, begitu pun dengan semua seluruhnya. Ini kita bagi pasti sisanya 4. Nah, kita masukin aja nih. Ini kan nilai kode domainnya. Nah, domainnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah,
Ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 0, nah pasangannya 0. Untuk 1, pasangannya 3. Untuk 2, pasangannya 2. 1. Dan untuk 3, pasangannya 4. Dan 4, pasangannya 2. Nah, relasi. Ini apakah termasuk relasi? Relasi. Nah, relasi apa sih? Ya, jadi relasi itu dia tuh ciri-cirinya dia itu ini bebas, pasangannya bebas, walaupun itu double atau segala macam dia sembarang sah-sah aja. Cuman walaupun walaupun ini ada yang tidak punya pasangan nih, tetap bisa dianggap relasi. Pokoknya sembarang bebas. Beda kalau fungsi. Fungsi itu dia harus memiliki tepat satu kodomainnya, domainnya tepat memiliki satu pasangan di kodomain. Nggak boleh nih dia nih double dua misalnya ini 0 ke 1, 0 ke 0, 0 ke 1 nggak sah. Jadi ini masuk merupakan relasi juga fungsi. Nah, satu. Nah, onto karena setiap syarat yang di onto termasuk nggak? Nah, ini termasuk karena onto itu adalah kalau nggak salah, jadi onto itu jadi onto itu setiap elemen di sini memiliki setidaknya satu pasangan. Jadi sorry. Tadi fungsi kan, fungsi harus benar-benar semua anggota ini domain memiliki pasangan. Jadi tidak boleh tuh ada satu yang nggak ada pasangan, berarti tidak diangkat sah. Nah, untuk ini dia tuh memiliki jika setiap elemen sini memiliki setidaknya satu pasangan dari domainnya. Nah, ini kan bisa nih setidaknya satu semua nih. Kalau dua bisa, cuman untuk bagian kodomanya bisa. Ini ke nol. Nah, ini juga ke nol. Nah, bisa itu. Ini termasuk ya. Kalau one to one, ya, pastinya setiap ini domain punya satu masing-masing satu. Nah, korespondensi. Nah, untuk korespondensi ini, dia tuh mempunyai suatu apa namanya? Suatu ini, suatu persamaan atau suatu eh, diagram tuh setiap elemennya mengandung onto dan one to one. Itu jadinya artinya korespondensi itu dia onto dan one to one sekaligus. Nah, untuk yang kedua, bentar. Nah, untuk kedua, fx sama dengan x kuadrat R ke D, dengan D adalah bilangan real lebih dari sama dengan nol. Berarti dia lebih dari sama dengan nol. Lebih dari sama dengan nol. Kita mulainya dari min 1. Min 1. Min 1 pangkat 2 pasti 1 dong. Nah, F0 ya pasti nol. Nah, begitu pun selesai. 4. Nah, kita buat nih. Min 1, 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, satunya, min 1 ya. Pasti ke 1. Untuk 0, 0. 1. Gitu. Oke. Nah, ini apakah masuk relasi? Pastinya masuk relasi. Karena dia tuh sembarang. Tetap aja bisa. Itu. Kalau fungsi, ya pasti dia yang penting yang bagian kiri atau domain mempunyai setidaknya satu pasangan dan dia harus punya pasangan, nggak boleh. Misalnya ini dua nggak ada, berarti nggak sah begitu. Nah, bukan onto. Nah, pasti bukan onto karena onto itu setiap elemen mempunyai pasangan setidaknya satu. Nah, ini terdapat dua elemen yang tidak mempunyai dikodomain, tidak memiliki apa namanya pasangan. Nah, bukan one to one, pastinya bukan one to one karena di salah satunya nih min 1 dan 1 dia sama punya, ya berarti jelas bukan one to one. Nah, apakah dia termasuk korespondensi? Ya pasti bukan. Ini aja kan pengertian dari korespondensi itu kan dia punya one to one dan onto sekaligus. Nah, sedangkan ini dia punya salah satunya aja enggak. Nah, begitu. Oke, lanjut ke fx akar x.
sama dengan R ke R. Kita cari nih. Selain ya. Oke. Soalnya ya. Kita mulai dari sorry, sorry. Satu. Ya ini tidak ketahui ya berapa akar. Untuk nol ya pasti nol. Untuk satu akan ada satu satu. Untuk dua karena dia koma-komaan berarti nggak usah kita garisin begini aja. Tiga puluh aja gitu. Begitu juga dengan tiga akan empat ya pasti dua. Ya tulis saja. Yang satu nol satunya untuk domain. Untuk kode domainnya ya sama. Untuk nol pasti satu nol. Untuk satu pasangan satu. Untuk empat pasti pasangannya dua. Karena udah ditulis. Apakah ini relasi? Ya pastinya, karena relasi kan bisa sembarang. Nggak harus, yang penting ada ada yang memiliki pasangan, nggak harus full semua. Nggak harus semua dalam eh satu apa namanya elemen satu buah ini punyai keseluruhan elemen di sini mempunyai pasangan. Apakah apakah termasuk fungsi? Ya pasti jelas bukan. Karena fungsi setiap elemen di bagian domain harus memiliki pasangan, nggak boleh kosong. Gitu. Nah, bukan apakah termasuk one to one? Pastinya bukan. Karena udah jelas fungsi one to one dan on to aja itu merupakan jenis dari fungsi. Nah, sedangkan ini ini aja apa namanya? Elemen ini aja itu diagram panah ini aja bukan termasuk fungsi. Ya, begitu pun onto pasti bukan. Nah, apalagi korespondensi. Ini aja bukan dua-duanya. Oke. Nah, lanjut. Yang bagian 4, bagian D. Efek sama dengan A log X dari A ke B. Untuk A, elemennya 2, 4, 8, 16. Sedangkan B, X adalah bilangan A dikurang sama dengan 5. Nah, kita cari nih. F2, 2 log 2 sama dengan 1. Pastinya 1. Untuk F4, 2 log 4 hasilnya 2. Pasti 2. Untuk F8, 2 log 8 hasilnya pangkat 3. Tahu nggak artinya apa ini? Berarti 2 pangkat 3. Nah, 2 ini pangkatnya dari 2 ini. Berapa sih? 2 pangkat berapa sih hasilnya? 8. Ya, itu pun semua. Nah, kita masukin aja nih. Domainnya, set, 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 B-nya, set, 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 gitu. Ya, set, 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 set. Nah, ini salah satu yang nggak ada. Apakah relasi? Ya, pasti relasi dong. Apakah fungsi? Pasti fungsi, karena di sini memuat semua. Setidaknya satu pasangan. Nah, apakah one to one? Ya, pastinya one to one. Karena bisa dilihat ini. Set, set. Nah, apakah onto? Bukan. Karena gini, salah satu di bagian sini tidak memiliki pasangan. Dibilang kalau onto itu dia harus setidaknya semua itu dapat bagian pasangan. Nah, di sini terdapat salah satu yang tidak dapat pasangan 5. Kalau korespondensi tidak, karena di sini ada ada yang tidak termasuk onto. Jadi kalau korespondensi itu harus one to one dan onto sekaligus. Oke, kita lanjut nomor 3. Pada tahun 2024, Liverpool memiliki 3 kiper, 11 back, 7 gelandang, dan 6 striker. Jika pelatih ingin mengambil starting 11 dengan formasi 4-3-3, tentukan ada berapa cara memilih 11 pemain tersebut sesuai fungsinya dengan mengabaikan posisi detailnya. Bek kanan dan bek kiri dianggap sama. Jika posisi diperhitungkan, misal bek sayap kanan berbeda dengan bek sayap kiri, ada berapa cara mengatur posisi pemain di formasi 4-3-3 dari semua pemain Liverpool yang tersedia? Oke, jika saat babak kedua pelatih ingin merubah posisi menjadi 4-2-4 dengan mengganti dua pemain sesuai fungsinya, ada berapa cara yang bisa dilakukan oleh pelatih? Oke, kita ke nomor 3 langsung. Nah, diketahui kipernya ada 3. Backnya adalah ada 11, gelandang 7, dan striker. Nah, kita mencari A dulu nih.
Ada di masalah bentar. Berapa cara memilih sebuah pemain tersebut sesuai dengan fungsinya dengan mengabaikan posisi detailnya, baik kanan baik kirinya. Nah, karena eh, karena KP hanya tiga pilihan, berarti tiganya tetap. Untuk back kiri 11, jadi 4 dari 11. Karena untuk kita melihat tadi formasi, kalau nggak salah formasinya 4-3-3 ya. Nah, 4-3-3 berarti dari 11 back kita mengambil pastinya 4 orang kan. Berarti 4 dari 11. Kita menggunakan apa di sini? Jadi kita menggunakan di sini kita menggunakan rumus kombinasi karena dia tidak peraturan bebas. Nah, 4 11 faktorial per 4 faktorial 4 11 dikurang 4 faktorial. Sini gini. Dan menghasil sehingga ketika dihitung menghasilkan 330. Nah, kalian udah bisa belum cara menghitungnya? Pastinya bisa ya. Udah kuliah juga. Nah, gelandang. Dari kita lihat tadi gelandangnya 7 ya. Untuk formasinya gelandangnya 3. Jadi 7 dari 3. Nah, 7 faktorial per 3 faktorial. 7 kurang 3 faktorial. Jadi hasilnya adalah 35. Nah, striker. Striker 6 dari untuk posisi tadi 3. Untuk ya, formasi tadi 3. Jadi 6 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 6 kurang 3 faktorial. Menghasilkan 20. Nah, jadi banyak cara memilih 11 pemain tanpa memperhitungkan posisinya adalah 330. Kita semuanya, kita hasil yang tadi, kita kalikan semua. Sehingga mendapatkan caranya. 330 dikali 35 dikali 20 dikali 3. Menghasilkan 693.000 cara. Oke, di bagian B. Kita lihat, bentar. Aduh, jika posisi diperhitungkan, misal back sayap kanan berbeda dengan back sayap kiri. Ada berapa cara mengatur posisi pemain di formasi 4-3-3 dari semua pemain Liverpool yang tersedia? Nah, kayaknya keren ya. Untuk kiper. Kiper kan satu ya, pasti satu dong. Nah, di sini kita menggunakan cara apa? Pastinya cara permutasi, karena dia memperhatikan urutan. Nah, permutasi 31 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial. Saya kan 3. Untuk back seperti tadi cara itu tadi, cuman kita pakai di sini kita pakai permutasi ya. 11 per 11 kurang 4 faktorial. Sehingga 7 faktorial 11 faktorial per 7 faktorial sehingga menghasilkan 7.920. Nah, gelandang 7 dari 3. 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial menghasilkan 210. Nah, untuk striker 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial. 6 faktorial per 3 faktorial menghasilkan 120. Nah, jadi cara memilih 11 pemain dengan memperhitungkan posisinya adalah 3 dikali. Nah, ini itu pun sama ya kayak tadi ya, dikali. 3 dikali 7.920 dikali 210 dikali 120. Sehingga menghasilkan 598.752.000 cara. Nah, untuk yang ketiga. Nih, jika saat babak kedua pelatih ingin merubah formasi menjadi 4-2-4 dengan mengganti dua pemain sesuai fungsinya, ada berapa cara yang bisa dilakukan oleh pelatih? Nah, untuk formasinya dari tadi kan 4-3-3. Kita mengubah posisinya dan formasinya menjadi 4-2-4. Oke, karena tadi nah kita langsung aja menghitung 3 kali 3 sama 9 dikali 2 ditambah 3 kok 7 kombinasi 1 dikali 4. Nah, 7 tadi ini kita dari
7 faktor 1. Nah, dari kita kali 4 ditambah 7 faktorial dikali 2. 2 kombinasi 7 maksudnya dikali 3. Nah, kita substitusi aja. Nah, hasil dari ini kita masukin di sini. Set, set, set. Berarti 9 dikali 2 tambah 28 ditambah 6 tambah 6 sama dengan 9 kali 42. Sama dengan 372 cara. Ya, sebenarnya kan saya kurang mengerti. Ya, saya tak tahu. Cuman begini cara. Oke, sekian dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada mungkin ada penjelasannya saya yang kurang dimengerti atau gimana. Saya mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.